Shalom, selamat pagi saudaraku semua FIC. Shalom, we are home. We are home. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama untuk beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya dan kita percaya semua bahwa Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Amin. Menjamah kita, bersama-sama kita. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau yang selalu ada bagi setiap kami di hari-hari kami Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memimpin, melindungi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdiam, kami mau menikmati hadirat-Mu. Bersuka cita karena Engkau baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Biarkan segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Yes. Amin. Katakan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kami percaya Kau hadir Tuhan. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sama-sama ayo yang dirubah dengan segenap hatimu. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi lebih lagi buat Yesus. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
Tuhan. Haleluya. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Yes, terima kasih. Haleluya. Mari Dahsyat percaya Kau. Dia Tuhan yang sanggup dalam kehidupan kita. Mari kita Amen. sama-samakan pujian ini. Haleluya. Amin, amin. Amin. Yes Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang membuat kami sanggup dalam hidup ini. Yes Lord. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, kami percaya Tuhan. Haleluya. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah timbul, Tak pernah yes Tuhan, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lebih lagi katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya Tuhan. kuasanya Yes, tidak Tuhan. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan. Come on church, engkau yang sedang beribadah hari ini, come on. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia di kolom chat. Come on church, haleluya. Woo! Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita yang sungguh dahsyat, yang sungguh ajaib, dahsyat Tuhan. yang percaya Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya, mari kita muji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau yang sudah mati buat kami dan hidup bagi kami. Haleluya. Mari siap-siap semuanya, katakan ku teringat. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Oh amin Tuhan.
teringat akan kebaikan-Mu. Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Katakan dengan imanmu. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikan-Mu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Semua ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya. Nyanyianku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagi-Mu. Bagi siapa? Yesusku. Come on. Mari semua aku teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Kami mengingat kebaikan-Mu Tuhan, teringat akan kebaikan-Mu. Sediakan segala yang ku perlu, berikan harapan yang baru. Serukan bersama-sama. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, oh, kebaikan-Mu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Semua ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya. Nyanyianku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagi-Mu. Yesusku. Musik memuji Tuhan. Inilah Tuhan penyembahan kami, inilah Tuhan pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan yang hidup sama seperti Engkau Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, 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 kebaikan-Mu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagi-Mu. Katakan dengan imanmu. Nama-Mu ku sembah selamanya. Nyanyianku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagi-Mu. Yesusku. Sungguh Kau Yesus yang kami puji, yang kami sembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Kami orang-orang yang penuh dengan kasih karunia. Kami orang-orang yang penuh dengan kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yes, Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yes, Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini.
kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes Tuhan. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. yes Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Lebih lagi katakan, kekuatan di hidupku. yes Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Yes Lord. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kembali katakan pujian ini, kekuatan di hidupku. Yes. Kekuatan di hidupku. Yes Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan iman katakan, yes Lord. Aku percaya, bukan karena melihat, Ini pengakuan iman kami Tuhan. firman-Mu Yes Tuhan. yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada
pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sembah Kami Engkau bersyukur. Tuhan. Kami Ku bersyukur sembah Engkau, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, engkau yang mengikuti live streaming ini, ataupun nanti engkau yang akan menonton setelah penayangan ini, mari nikmati hadirat Tuhan, mari nikmati kebaikan Tuhan. Mari sama-sama, jika engkau merasa nyaman, angkat kedua tanganmu. Mari sembah dari manapun engkau berada. Berkata-katalah dengan dia, sebab dia rindu. Kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Kami bersyukur Haleluya, haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat hari ini Tuhan. Engkau lihat Bapa, betapa kami rindu akan hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebab Engkau berkata, hidup kami adalah milik-Mu dan kami ada di dalam-Mu. Engkau kebenaran kami Bapa. Kami percaya Engkau lihat dalam diri kami, bukan kami lagi, tetapi hanya pribadi Kristus. Nikmati kebaikan Tuhan, nikmati cintanya, nikmati cinta. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kami, bagi kehidupan kami. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau heran Tuhan. Yesus, Yesus. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu lebih lagi, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sama-sama katakan, Bapakku datang
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Ku nyanyi Nikmati pagi hari ini saat kita bersama Tuhan. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku Oh, kami nikmati hadirat-Mu.
perkasa, kuat perkasa Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory to you, Lord. Glory to you, Pujilah Kau Lord. Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang layak ditinggikan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh sesuatu hal yang sangat berharga Tuhan ketika kami bisa memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami Tuhan mendapatkan kekuatan baru Tuhan, di dalam pujian, di dalam nyanyian Tuhan, di dalam mulut kami Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan. Kami akan melompat Tuhan, menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Sama seperti Raja Daud Tuhan, mengkawal Tuhan tabut suci-Mu Tuhan. Dan dia melompat-lompat, demikianlah Tuhan kami akan melompat Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Layaklah Tuhan segala bangsa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Bersama-sama katakan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari naikkan suara-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Semoga sekali lagi layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Thank you Lord. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan dengan iman, serukan di dalam hatimu. Haleluya. Katakan besar. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Sungguh Kau benar Tuhan jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Semua katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Allah yang kudus, layak disembah.
hadapan-Mu. Sebab Kaulah Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Layak disembah. Mari semua. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Tuhan, pujian kami. Sungguh Kau layak ditinggikan, sungguh Kau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat hebat Tuhan. Saudara dan saya perlu tahu bahwa kita bisa mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Setiap kita ada karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Engkau bisa mengasihi Tuhan karena engkau sadar betapa pertama kali Dia mengasihi kita. Dan saudara fokus terus dengan pribadi Yesus. Dan kau baca terus kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dan terjadi transformasi, terjadi metanoia dalam cara berpikir saudara. Dan itu akan mengubah jiwa saudara. Amin. Akan mengubah pikiran kita. Akan mengubah kehendak kita. Akan mengubah emosi kita. Dan Alkitab berkata setiap hari, hari demi hari, saudara ditransformasi menjadi sama seperti Yesus. Amin. Yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ketika ada janji Tuhan yang begitu kuat dalam hidupmu. Ketika janji itu terus menjadi embrion, terus berkembang dan akhirnya menghasilkan sebuah fakta dalam kehidupan saudara. Kebenaran yang saudara yakini, satu saat akan menjadi satu fakta dalam kehidupan saudara. Bukti bahwa saudara percaya, saudara setara, saudara seiring dengan apa yang Tuhan katakan tentang rencana Tuhan dalam hidupmu. Dunia tidak melihat kualitas rohmu, dunia melihat kualitas jiwamu. Dan kalau engkau tahu bahwa engkau dicintai Tuhan dan kau izinkan Dia bekerja, maka jiwamu akan muncul seperti emas perak yang murni. Amin saudara. Yang tak ternilai harganya. Dan saat itu orang datang berbondong-bondong kepada saudara berkata, pimpin aku kepada Tuhan karena aku melihat Tuhan menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dia mempersiapkan saudara dalam pergumulan-pergumulan saudara. Dia sedang persiapkan saudara. Amin. Shalom saudara-saudara, kita ketemu lagi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu. Ajar kami, buat kami sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan semua yang Tuhan rencanakan boleh semakin hari semakin digenapi, sempurna dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Terima kasih buat firman-Mu.
Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Judulnya adalah, saya diberikan tema judul khotbah adalah Destined to Reign, atau kita ditakdirkan, ditetapkan untuk memerintah. Saudara-saudara perlu tahu karena kematian Yesus yang sempurna di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya diberikan identitas yang baru. Identitas saudara yang baru itu membuat setiap saudara dan saya ini punya satu kuasa yang seperti pada mulanya saudara dan saya diciptakan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan satu kuasa yang betul-betul powerful kepada Adam dan Hawa untuk memerintah di bumi ini. Semua ciptaan, semua yang Tuhan sudah ciptakan tunduk di bawah otoritas Adam. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, saya perlu memberikan satu background cara kita berpikir dulu. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil oleh si jahat, diambil oleh iblis. Jadi setan memiliki kuasa atas segala ciptaan Tuhan. Karena dulunya manusia itu menempati posisi ranking yang tertinggi atas setiap ciptaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas itu kepada manusia. Berkuasalah, penuhilah bumi, taklukkanlah. Otoritas itu telah diberikan kepada Adam dan Hawa. Tapi manakala manusia dalam dosa sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka musuh yang telah menipu kembali menipu Adam dan keturunannya, keturunan demi keturunan, iblis memiliki kuasa. Sehingga dibuktikan saudara, ketika Tuhan Yesus mengalami masa pencobaan ketika dia ada di padang gurun, saat itu ada perkataan yang iblis katakan pada pencobaan yang ketiga. Ketika Yesus dicobai, iblis berkata, "Sujudlah menyembah kepadaku. Maka segala yang aku miliki, segala yang ada padaku, kemuliaan yang ada di bumi ini akan aku berikan kepadamu." Dan pada saat itu seperti yang saya katakan bahwa saat itu Tuhan tidak mendebat, Tuhan tidak mengatakan, "Oh itu milikku, itu milik Bapakku." Tuhan tidak mengatakan seperti itu, tapi Tuhan membalasnya dengan firman Tuhan. Ada tertulis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau perlu sujud dan menyembah. Nah saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa memang ketika Adam itu jatuh dalam dosa, segala kuasa telah ada di bawah tangan kekuasaan si jahat. Namun ketika kematian Kristus yang sempurna di atas kayu salib, kematian Yesus yang sempurna itu sebagai anak domba yang tak bercacat yang dipersembahkan bagi saudara dan saya, itu membuat setiap saudara dan saya dilayakkan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika Yesus telah mati, ditandai dengan apa saudara? Ditandai dengan Alkitab mencatat dengan jelas. Di dalam bait Allah saat itu, di tempat di Yerusalem itu, di dalam bait Allah itu, antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada satu tirai yang gelap yang memisahkan antara dua ruangan ini. Di ruang maha kudus ada tempat yaitu yang disebut dengan kabut perjanjian Allah. Di ruang maha kudus itulah bahwa tidak boleh ada satu orang pun imam, hanya boleh masuk 1 tahun 1 kali ke dalam ruang maha kudus itu. Dan Alkitab mencatat ketika Yesus di Bukit Golgota dan dia menyerahkan nyawanya, dia mati saat itu di Golgota di atas kayu salib. Alkitab mengatakan bahwa ada earthquake, ada gempa bumi yang begitu hebat, dan dicatat pada saat gempa bumi yang hebat itu dicatat bahwa tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah, tersobek dari atas sampai bawah. Sehingga Alkitab mencatat dengan spesifik kejadian itu. Berarti artinya ada satu meaning yang signifikan saudara. Karena kejadian kematian Yesus itu, sehingga tidak ada lagi pembatas antara Allah dan manusia, antara Tuhan dan manusia. Karena ruang maha kudus diyakini, diartikan oleh Alkitab bahwa tempat perjanjian, tempat tabut perjanjian Allah itu adalah tempat di mana Tuhan itu berdiam. Dan ada pembatas kain itu, ketika Yesus mati kain itu sobek dari atas sampai ke bawah. Itu menandakan bahwa dengan kematian Kristus secara simbolik
Yang terjadi di bait Allah itu tidak ada lagi pemisah antara manusia dan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah karena semua dosa umat manusia telah dipikul Yesus di atas kayu salib. Dan setiap sepanjang mata Bapa di surga melihat kepada setiap saudara dan saya, dia melihat pengorbanan darah anaknya Yesus Kristus, anak domba yang tak bercacat. Ruang kudus dan ruang maha kudus yang ada tirai terbelah dari atas sampai bawah. Merupakan satu kejadian yang fenomenal dan dicatat oleh Alkitab dengan begitu detail bahwa merupakan satu keyakinan yang teguh bagi saudara dan saya, mau menimbulkan keyakinan yang teguh bahwa setiap kita telah diangkat pembatas, hal yang memisahkan, yang dimana dulunya kita perlu melalui imam, perlu melalui nabi-nabi untuk berkomunikasi dekat dengan Tuhan. Karena mungkin kita kurang kudus, kurang layak, kurang suci. Tetapi hari ini, karena kematian itu, hari itu semenjak hari itu tepatnya saudara. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, dikatakan bahwa tabir itu, tirai yang memisahkan, kain yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus tersobek dari atas sampai ke bawah. Ini memberikan satu kepada saudara, satu keyakinan bahwa tidak ada lagi pemisah. Saudara dicintai Tuhan, saudara diampuni Tuhan, saudara diperkenan, dan saudara bisa memiliki hubungan yang karib, yang dekat, yang bisa melekat senantiasa dengan Tuhan, dan tidak ada lagi alasan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itulah yang Paulus katakan saudara. Paulus mengatakan bahwa apakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Apakah itu aniaya? Apakah itu siksaan? Apakah itu ujian? Apakah itu maut? Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah saudara-saudara, kematian Kristus, kematian Tuhan kita di atas kayu salib, Yesus Tuhan kita di atas kayu salib, itu membawa satu berkat yang sangat fundamental, satu berkat yang luar biasa besar, yaitu hubungan antara saudara dan Tuhan telah diperdamaikan satu kali untuk selama-lamanya. Sepanjang mata Elohim Bapa di surga melihat kepada saudara, dia melihat perkenanan, dia melihat darah anaknya yang diperkenan olehnya, dia melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Oleh karena itu saudara, kalau saudara belajar perjanjian lama, buat saudara-saudara yang seringkali mengalami, setiap orang yang mendengar, seringkali saudara yang mengalami ada rasa tertuduh, rasa intimidasi dari iblis. Bahwa apakah aku berkenan kepada Tuhan atau tidak, apakah aku dicintai Tuhan atau tidak, karena kesalahanku, karena dosa-dosaku dan seterusnya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama dikenal ada yang disebut dengan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu dilakukan setiap 1 tahun 1 kali, saudara. Setiap orang membawa korbannya, dia menumpangkan tangan atas domba atau atas burung yang akan disembelih, atas korban yang akan dia lakukan itu. Kemudian dia mengucapkan semua dosa-dosanya dan kemudian domba itu disembelih. Dan ketika darah tercurah, pendamaian terjadi. Nah, saudara-saudara, ketika ada pendamaian itu, Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Setelah terjadi adanya darah tercurah, Tuhan berkenan. Dan saat ini ada darah anak domba yang tak bercacat itu secara kontinu menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada lagi kesempatan bagi setiap saudara dan saya untuk tidak diperkenan oleh Tuhan dari sisi Tuhan. Yang menjadi tantangan adalah apakah saudara dan saya percaya bahwa Dia mengasihi kita, bahwa setiap menit, setiap detik yang mengalir, waktu-waktu yang mengalir dalam setiap hidup kita adalah bahwa Dia selalu setiap saat constantly mencintai kita dan tidak pernah lagi bisa diputuskan oleh apapun. Tahukah saudara bahwa yang menghalangi kita untuk bisa menerima kasih Tuhan, yang menghalangi kita untuk kita bisa memerintah sebagaimana awalnya saudara saya diciptakan adalah apa yang kau yakini yang ada di kepala saudara. Apa yang kau yakini yang ada di kepalamu, apa yang kau yakini tentang saudara di mata Tuhan. Seringkali kita gagal untuk memerintah. Kita gagal untuk hidup dan hidup yang berkuasa. Karena apa saudara? Karena kita masih terlalu fokus untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena kita masih mencari fokus terus ingin berkenan kepada Tuhan. Masih ragu apakah saya dicintai, apakah engkau dicintai. Tuhan mengasihi saudara. Saya bisa bayangkan ketika saudara dan saya, saudara yang sudah berkeluarga, saudara punya anak. Ketika anak saudara terus berkutat, mencari, bergumul, apakah dia diperkenan oleh orang tuanya? Apa yang terjadi ketika dia mewarisi
mewarisi pekerjaan atau bisnis dari orang tuanya, kalau dia terus berkutat dengan identitasnya, apakah dia diperkenan oleh orang tuanya? Apakah dia diperkenan, disayang, diizinkan untuk menjalankan bisnis orang tuanya? Tidak akan ada satu yang produktif yang dilakukan. Oleh karena itu saudara, dalam pembelajaran kita, dalam Family in Christ ini, saya mengajak saudara untuk setiap kita betul-betul tidak lagi berkutat tentang urusan-urusan secara vertikal. Apakah saudara sudah diperkenan oleh Tuhan atau belum? Karena dari sisi Tuhan, Dia sudah memperkenan setiap saudara. Dari sisi Tuhan, Dia mengasihi saudara dan saya. Tidak ada lagi kasih yang tidak Tuhan curahkan. Telah dicurahkan dengan sempurna. Nah saudara-saudara, ketika saudara meyakini itu dalam kepala saudara, di dalam hati saudara, saudara meyakini itu, maka kuasa kasih Tuhan akan kembali mengalir kepada kita, dan kita akan diangkat Tuhan dari satu kapasitas kepada kapasitas berikutnya. Untuk kita semakin hari makin mampu, memiliki kemampuan, kapasitas untuk memerintah bersama dengan Dia. Ini ide dasarnya saudara. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, saudara perlu ngerti. Pertama kali, identiti kita mesti kuat di dalam Kristus. Bahwa saudara-saudara saya sudah diberikan satu jaminan, yaitu dengan darahnya sendiri. Darahnya itu menyucikan saudara. Darahnya itu membasuh setiap saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya punya kemampuan untuk kembali memerintah bersama dengan Tuhan. Dan itu dibuktikan saudara kitab Matius, pasal 28 ayat 19. Ketika Yesus akan naik ke surga, dia berkatakan begini saudara. Dia berkata pada ayatnya 18, Matius 28 ayat 18 saudara. Dikatakan 17, 18, 19, 20 itu bicara tentang amanat agung. Pada ayat yang ke-17, 18 dikatakan begini saudara. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik yang di bumi maupun yang di atas langit. Tuhan telah memegang kembali kuasa itu. Bagaimana caranya? Dia merebut kembali kuasa itu dengan kematiannya yang sempurna di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, ini merupakan jaminan. Karena ketika Tuhan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa, aku telah mengambil itu. Diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesus. Artinya segala kuasa tidak ada lagi pada iblis. Telah di tangan Tuhan. Dan dia berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, yang ke-8. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Allah diam di dalam diri kita. Tadi saya jelaskan kepada saudara, karena kematian Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Antara bait di dalam bait Allah, antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus yang ada tabir terbelah dari atas sampai bawah. Artinya bahwa bait Allah itu sudah tidak lagi secara simbolik, tidak lagi ada di Yerusalem. Tapi dalam kitab 1 Korintus pasal ketiga ayat 16 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Artinya saudara, saat ini ruang Maha Kudus Tuhan itu bukan lagi ada di Yerusalem. Tapi ruang Maha Kudus Allah itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri saudara dan saya. Tubuh saudara adalah baitnya. Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus diam dalam diri kita? Ketika Roh Kudus itu diam di dalam diri kita saudara. Dan saudara dengan Tuhan bersekutu melalui firman-Nya, bersekutu melalui doa-doa saudara. Maka saudara mengambil keputusan untuk setuju dengan Tuhan. Setuju dengan setiap rencana-rencana Tuhan. Setuju dengan setiap tuntunan-tuntunannya. Setuju pada setiap kebenaran-kebenarannya. Kebenarannya bahwa engkau sudah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Kebenarannya bahwa engkau sudah dipulihkan. Kebenarannya adalah engkau sudah disembuhkan. Kebenarannya adalah engkau kaya diberkati. Kebenarannya adalah anak-anakmu dan seluruh isi rumahmu akan melayani Tuhan. Kebenarannya adalah hidup yang berkemenangan, berkelimpahan. Semakin hari semakin terang seperti rembang di tengah hari. Kebenarannya adalah saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah. Yang selalu menghasilkan buah dan tidak pernah berhenti.
Kebenarannya adalah sampai usiamu yang lanjut, Tuhan tetap menopang engkau. Kebenarannya adalah Dia akan memelihara anak cucu kita. Tidak pernah ditinggalkannya anak cucu kita. Anak cucu orang benar tidak akan ada satupun yang meminta-minta roti. Saudara-saudara, itulah kebenarannya. Itulah kebenarannya. Namun seringkali saudara, fakta yang saudara dan saya lihat dengan mata kita berbeda. Fakta mengatakan, medical report dari dokter mengatakan sakit ini permanen, nggak bisa sembuh. Fakta mengatakan bahwa saudara dan saya, bisnis kita di era pandemi ini tidak akan bisa berhasil. Fakta mengatakan kompetisi di luar sana begitu hebat, begitu sengit, tidak mungkin kita bisa menang karena kita kalah dalam hal permodalan, dalam hal pengalaman, dalam hal sumber daya manusia. Fakta mengatakan tidak mungkin kita bisa mencapai impian-impian kita karena kita tidak mengenal orang-orang yang tepat, karena kita tidak mengerti background pendidikan itu. Saudara-saudara, Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Kebenarannya mengatakan seperti itu tertulis dalam firman-Nya. Fakta berkata hal yang berbeda. Dan saat itu ketika ada Roh Kudus dan Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara, apakah saudara mau percaya pada pikiran logika saudara atau saudara mau percaya pada apa yang Roh Kudus katakan? Dan bagaimana caranya saudara dan saya bisa memerintah bersama dengan Tuhan walaupun Tuhan sudah berkata segala kuasa telah ada padaku? Dan Roh Kudus diam di dalam kamu akan menerima kuasa yang sama. Adalah saudara mau lebih percaya pada apa perkataan Tuhan, atau saudara percaya pada perkataan fakta yang otakmu sudah hasilkan logikamu? Saudara tidak akan pernah bisa memerintah selama saudara dan saya tidak setuju dengan Tuhan. Amin saudara. Bagaimana cara kita untuk memerintah? Tidak ada cara lain selain kita get agreement with God. Ketika saudara inline, saudara mengambil satu keputusan untuk saudara setuju dengan kebenarannya. Kita berjalan ke arah yang tepat. Kita berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mata kita belum melihat, Alkitab berkata, sebab orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh karena melihat. Saudara-saudara, yang menjadi tantangan bagi banyak orang percaya adalah seringkali fakta itu berbicara lebih keras dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mengajak saudara, bagaimana cara kita memerintah bersama dengan Tuhan. Pastikan bahwa janji kebenarannya berbicara lebih keras dibandingkan dengan suara-suara fakta yang berbicara daripada telinga saudara. Amplified kebenaran firman Tuhan. Amplified setiap kuasa. Amplified setiap pengalaman-pengalaman yang pernah saudara alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana di masa yang lampau Tuhan pernah menolong saudara. Bagaimana di masa-masa yang lalu Tuhan pernah menyelamatkan kita di era-era di mana sebetulnya itu tidak ada jalan, di mana Tuhan menolong kita. Amplified itu, arahkan pandangan saudara bukan pada sesuatu yang membuat kita merasa kecil, yaitu melihat fakta demi fakta. Kalau saudara belajar Alkitab, setiap kisah-kisah Alkitab yang saudara baca di sana, saudara temukan di sana bahwa manusia pada titik tertentu, sekalipun dia adalah seorang raja, dia pernah mengalami yang disebut dengan deadlock. Dia pernah mengalami satu masalah jalan buntu, di mana sekalipun dia kaya, ada orang yang jauh lebih kaya dari dia. Sekalipun dia hebat, ada orang yang jauh lebih hebat dari dia. Sekalipun dia adalah seorang raja, kerajaannya begitu besar pasukannya, dia akan mengalami satu kondisi di mana ada musuh atau raja lain yang lebih besar daripada dia jumlahnya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Seolah-olah ada musuh, ada fakta, ada kondisi, ada keadaan di mana lebih hebat sehingga kita tidak bisa untuk mengalahkannya. Saya ulangi saudara. Itu tercatat di Alkitab. Kadang Tuhan izinkan ada satu kendala, ada satu masalah, tantangan. Hal yang tidak menyenangkan kita. Seolah-olah kita bisa mengontrol sama sekali. Fakta itu berbicara lebih kuat sehingga memunculkan ketakutan dalam diri kita. Dan untuk itulah saudara gunanya firman Tuhan. Sudah tinggalkan kembali apa itu yang disebut dengan kebenaran. Kebenarannya bahwa saudara berkuasa. Apakah saudara akan mendengar kebenaran lebih dibandingkan saudara mendengar kepada fakta? Apa yang ahli katakan, apa yang dokter katakan, apa yang ekonom katakan. Saya mengambil keputusan dalam hidup saya. Saya perlu tahu fakta-fakta itu. Apa yang terjadi, cara kerjanya bagaimana, dan segala macam. Tapi saya mengambil keputusan untuk saya menitik beratkan telinga saya, hati saya, pikiran saya, yaitu pada kebenaran. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya.
Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi pertama kali first, saudara harus get agreement with God. Saudara mengambil satu keputusan untuk setuju, seiring dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tanpa itu saudara, mustahil saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Secara vertikal Tuhan sudah menyelesaikan apa yang kita tidak mungkin selesaikan. Apa yang saudara dan saya tidak mungkin selesaikan, yaitu mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan saat ini, hari ini, sudah berkenan kepada setiap saudara dan saya. Dia mengasihi, Dia mencintai setiap kita. Saudara-saudara, seringkali saudara dan saya tidak bisa mengalami pertumbuhan yang fantastis. Karena kita seringkali masih memberikan waktu, memberi makan kepada fakta demi fakta yang terus berbicara kepada kita. Kita terus perbesar, kita terus amplified fakta demi fakta. Tetapi kita tidak mengamplified apa yang pernah Tuhan lakukan. Apa yang saat ini sedang Tuhan lakukan. Dan kalau sudah belajar Alkitab, kalau sudah belajar firman-Nya, sudah temukan di sana bahwa seringkali cara Tuhan tidak straight line. Seringkali jalan Tuhan tidak garis lurus. Tapi seringkali cara Tuhan ada jalan memutar. Itu yang Alkitab katakan. Itu yang Alkitab katakan. Kalau saudara lihat, saudara baca tentang apa yang orang Israel lakukan, saudara. Ketika perjalanan dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Seharusnya ketika mereka berjalan kaki, cukup dalam waktu 3 hari perjalanan. Dengan berjalan kaki, mereka sudah sampai di depan tanah Kanaan. Tetapi karena ketidakpercayaan, karena kebebalan dari orang-orang Israel, 40 tahun mereka berjalan-jalan berputar-putar di padang gurun. Kenapa saudara? Karena mereka tidak setuju dengan Tuhan. Karena mereka tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Saya mengajak saudara pada hari ini, mari kita mengambil satu langkah iman. Setuju dengan Tuhan. Setuju dengan Tuhan. Ketika saudara setuju dengan Tuhan, saudara memberikan waktu, fokus, konsentrasi pada kebenaran demi kebenarannya. Dan ucapkan itu berulang kali. Dan seringkali apa yang kita ucapkan tidak menjadi kenyataan dalam waktu instan. Tidak seperti saudara mengedipkan mata, membuka mata. Seringkali apa yang kita katakan, apa yang kita impikan, hari ini kita bangun, kita perkatakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seringkali kenyataan belum berubah. Dan seringkali kita mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu ada? Saya mau beritahu kepada saudara, bagaimana dengan Abraham? Dia menantikan janji Tuhan 25 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Dia adalah bapak orang beriman. Dia adalah orang yang dicintai Tuhan. Dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan pada zaman itu. Satu-satunya orang yang dipilih Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Dia menantikan janji Tuhan 25 tahun untuk mendapatkan anak. Saudara-saudara, dalam semua area yang lain Abraham diberkati. Pekerjaannya diberkati. Semuanya diberkati. Tapi ada satu titik, yaitu untuk keturunan. Dan itu dari sisi kesehatan. Dia belum mendapatkan janji Tuhan, jawaban Tuhan saat itu. Dan dibutuhkan waktu 25 tahun. Coba ketika kita berpikir, saudara, saya renungkan ini. Apa yang terjadi dalam benak Abraham? Setahun dia berdoa, 2 tahun, 3 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Berapa tahun sudah berdoa untuk impian saudara? Berapa tahun sudah berdoa supaya sakit ini pergi dari hidup saudara? Berapa tahun sudah berdoa supaya ekonomi saudara berubah dalam dimensi yang baru? Berapa tahun sudah berdoa supaya impian saudara menjadi kenyataan? Tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami satu kendala yang sama. Satu tantangan, challenge yang sama. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, dicatat bahwa Abraham menguatkan kepercayaannya. Abraham menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai satu kebenaran. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan untuk kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Fakta demi fakta akan berbicara kepada kita. Tapi fokuskan dirimu, matamu. Fokuskan, yaitu pada kebenarannya. Pada janjinya yang pasti digenapi dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin saudara. Saudara-saudara, Abraham tidak pernah meragukan sama sekali tentang janji Tuhan. Tentang kasih Tuhan terutama. Dia tidak pernah menyaksikan apakah aku berkenan di mata Tuhan atau tidak. Apakah aku dicintai Tuhan atau tidak. Apakah aku cukup telah
diperkenan oleh Tuhan atau tidak, itu sudah tidak ada dalam kehidupan Abraham. Dia tahu bahwa dia berkenan. Dia tahu dirinya dia dicintai. Dia tahu janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Saudara dan saya, kita perlu mendengar berita bahwa saudara dicintai, saudara diperkenan oleh Tuhan setiap hari. Oleh karena itu setiap hari katakan, I am the righteousness man of God in Jesus Christ. Itu saudara. Dan setelah saudara mengerti bahwa saudara itu betul-betul masuk dalam alam saudara, sekarang saudara punya pilihan. Mana yang saudara lebih dengarkan? Fakta atau kebenaran? Mana saudara lebih diberatkan? Pada kebenaran atau pada fakta? Fakta mengatakan hal yang seringkali buruk. Mengatakan perkataan-perkataan yang fakta. Mendengar hal-hal fakta. Dunia yang sedang pandemi, ekonomi yang sedang tidak baik, sakit penyakit. Fakta mengatakan bahwa keadaan tidak semakin baik. Fakta mengatakan medical report yang buruk. Laporan keuangan yang buruk. Hubungan yang tidak baik. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata tepi dengan katakan, engkau lebih daripada pemenang. Tuhan akan pakai engkau diangkat dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Anak cucumu diberkati. Saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara setiap pagi saya memperkatakan perkataan-perkataan kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara, saya mengajak saudara, mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 ayat ke-19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Dikatakan begini saudara. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kunci kepada saudara dan saya. Kunci. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan. Apa yang kau ikat dan apa yang kau lepaskan itu akan terjadi. Ikat berbicara tentang apabila kita mengizinkan hal itu, maka itu artinya kita melepaskan. Kalau kita ikat artinya kita tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita melarang hal itu terjadi. Itu yang kebiasaan dari custom, kebiasaan budaya, culture dari orang-orang Yahudi. Jadi saudara-saudara, saudara punya kuasa. Tuhan telah memberikan kepada saudara kuasa di dalam hidup saudara. Karena roh Tuhan di dalam diri saudara. Karena sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kuasa itu diberikan ada di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, di dalam mulut saudara. Ketika engkau berkata, aku izinkan hal ini terjadi, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Ketika berkata, aku tidak izinkan hal ini terjadi, maka hal itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Apakah saudara mengizinkan kekalahan dalam hidup saudara? Apakah saudara mengizinkan sakit penyakit terjadi dalam hidup saudara? Apakah saudara mengizinkan kemiskinan terjadi dalam hidup saudara? Apakah saudara mengizinkan ketidakmampuan kita di area tertentu? Apakah saudara mengizinkan, saudara toleransi dengan hal-hal yang sedang menghimpit saudara? Kalau itu kau izinkan, engkau punya kuasa. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Karena dia berkata, apa yang kau ikat dan apa yang kau lepaskan, jadi. Bagaimana kita bisa memerintah bersama dengan dia? Saudara dan saya perlu untuk mengetahui. Hati-hati dengan apa yang kau izinkan dan hati-hati dan apa yang tidak kau izinkan. Hati-hati saudara dengan apa yang saudara izinkan terjadi. Seringkali karena kita sudah terlalu lama dipres oleh keadaan, dipres oleh fakta, ditekan oleh satu keadaan yang tidak menyenangkan. Seringkali kita mengambil posisi di mana kita takut kecewa, sehingga kita takut untuk berharap. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, expand pengharapan saudara, perluas impian saudara, perluas bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara, bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita to the next level yang tidak pernah saudara pikirkan dan bayangkan. Saudara, expand pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena apa yang kau inginkan, apa yang kau ikat, apa yang kau izinkan terjadi. Apa yang tidak kau izinkan, yang tidak kau percayai akan terjadi dalam hidupmu, itu tidak akan terjadi. Saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa. Ketika saudara berkata karena sudah keadaannya begitu depres, karena keadaannya begitu lama mengikat saudara, sehingga saudara berkata, ini sudah terjadi belasan tahun dan tidak mungkin aku sembuh. Ini sudah terjadi belasan tahun dan tidak mungkin aku bisa breakthrough ekonomiku. Tidak mungkin aku bisa membeli rumah sendiri. Tidak mungkin bisnisku bisa go skala nasional, bahkan sampai go public, bahkan sampai skala dunia.
Sudah terjadi puluhan tahun, saat ini aku sudah umur berapa? Saudara, saya membayangkan ketika janji itu terjadi dalam hidup Abraham. Dan berkata, aku sudah menantikan janji ini selama 24 tahun. Saat ini aku sudah kakek-kakek dan tak mampu lagi perform sebagai seorang laki-laki. Demikian pula dengan Sarah istriku. Dan dia melepaskan janji itu. Dia melemparkan handuk kepada janji itu. Dia menyerah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dengar baik hari ini firman Tuhan. Saudara ditetapkan untuk memerintah. Apa yang kau izinkan terjadi, terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau katakan tidak bisa terjadi, tidak terjadi dalam hidupmu. Saya mengajak saudara pada hari ini, goal saya, percaya lebih besar kepada kebenaran dibandingkan pada fakta. Percaya. Dan sementara kau menantikan janji Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam pengharapan. Sebab pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin, saudara. Inilah janji Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan. Kepadamu telah kuberikan segala kuasa. Tuhan berkata. Di dalam diri tangan Tuhan. Dan Roh Kudus diam di dalam saudara. Apa yang kau ikat, terikat. Apa yang kau lepaskan, terlepas. Saya punya impian dalam hidup saya. Saya melepaskan, saya mengizinkan. Bahkan saya terus memperkatakan itu. Bahwa bisnis saya akan Tuhan pakai, Tuhan bawa menjadi perusahaan skala nasional dan berkat buat bangsa ini. Saya terus perkatakan. Saya terus perkatakan. Dan terus perkatakan. Dan sepanjang perjalanan ke sana, saya mulai dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk membantu saya. Pekerjaan-pekerjaan mulai disistemasi dengan baik. Diberikan sistem ERP dan segala macam. Saudara-saudara, terus percaya pada janji Tuhan. Sementara engkau berjalan seperti 10 orang kusta itu. Sementara mereka berjalan, mereka sembuh. Seringkali kita tidak mengalami mujizat karena kita berhenti untuk berjalan. Karena kita berhenti untuk percaya. Kita stop berhenti untuk percaya. Mungkin impian saudara sudah menjadi padam. Passion kita sudah mulai menjadi hilang. Harapan kita menjadi kering. Kenapa? Karena sudah terlalu lama kita menantikan janji Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara, kobarkan kembali impian saudara. Get agreement with God. Percaya, setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Mulailah bermimpi lagi. Mulai melakukan sesuatu yang mengarah saudara. Yang setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Perkatakan, dan perkatakan. Izinkan hal yang saudara ingin saudara lihat. Dan ikat, larang, tidak setuju dengan apa yang saudara tidak mau dengar. Apa yang saudara tidak mau lihat. Tuhan telah memberikan kuasa itu kepada saudara. Kunci kerajaan itu ada di tangan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bergerak dengan satu certainty, dengan satu kepastian. Tidak ada cara lain. Firman Tuhan berkata, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pegang teguh firman Tuhan, supaya impian saudara inline, segaris dengan apa yang Tuhan tetapkan. Amin, saudara. Nah, saya ajak saudara baca lagi satu ayat firman Tuhan. Supaya saudara punya dan saya punya gambaran yang lebih jelas. Dan kita Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat. Perhatikan saudara perkataan ini, saudara. Bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Apa saudara? Demikianlah nanti nama makhluk itu. Perhatikan saudara. Ini merupakan satu penggambaran bahwa Tuhan telah memberikan kepada saudara satu kuasa untuk memberi nama. Nama identik dengan sebuah makna. Saya ulangi saudara. Nama dalam setiap kejadian identik ada di balik nama itu ada sebuah meaning. Dan sebagaimana engkau memberikan meaning atau nama atas hal tersebut, demikianlah nanti meaning itu akan terjadi dalam hidupmu. Ini yang Alkitab katakan. Saya beri contoh saudara. Di dalam setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan saudara dan saya, setiap keadaan demi keadaan
Apakah keadaan yang saat ini saudara sedang alami atau keadaan yang pernah saudara alami 10-20 tahun yang lalu? Akan menjadi apa keadaan itu bagi saudara? Tergantung pemaknaan, tergantung dari nama yang kau berikan kepada kejadian tersebut. Ini yang Alkitab katakan, daripada mulanya Tuhan telah memberikan kepadamu kuasa. Dan dalam rangka itu saudara saya bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara perlu memaknai setiap kejadian itu, setiap hal itu sesuai dengan perspektif Tuhan. Saya ambil contoh saudara lebih real lagi. Ketika Tuhan sebelum menciptakan bumi ini, alam semesta ini, dikatakan gini, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pemaknaan yang Tuhan berikan adalah cara Tuhan memaknai gelap gulita itu tidak dianggap sebagai satu musuh yang menakutkan. Tidak dianggap sebagai satu tantangan yang dia tidak bisa komplis, dia tidak bisa selesaikan. Pemaknaan yang Tuhan berikan ketika Tuhan melihat ada gelap gulita yang menutupi samudra raya, permukaan bumi ini, Tuhan berkata, yang Tuhan maknai, karena ada gelap, oleh karena itu akan ada mujizat. Dia berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Apa yang saya maksud saudara? Tidak akan pernah ada mujizat atau pertolongan yang dahsyat tanpa adanya satunya persoalan. Saudara bisa mengalami satu keadaan yang begitu depres, mengalami satu keadaan yang begitu fatal, yang dunia mengatakan bahwa tidak mungkin kita ditolong. Tapi pemaknaan saudara terhadap kejadian itu yang akan membawa menjadi yang apa yang saudara maknai. Kalau saudara melihat bahwa keadaan yang menakutkan, keadaan yang depres itu, keadaan yang kalah itu, saudara maknai sebagai satu kefatalan, sebagai satu hal yang kalah, maka jadilah itu dalam hidup saudara beberapa tahun ke depan atau saat itu juga. Tapi kalau saudara berkata gini, dengan adanya kelemahan ini, dengan adanya kondisi ini, dengan adanya tantangan-tantangan ini, dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang aku miliki, justru aku akan melihat pertolongan Tuhan yang nyata dan besar dalam hidupku. Sehingga dunia akan menonton perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Tahukah saudara? Saya ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu obat yang sebetulnya didesain sebagai obat jantung. Dan para ahli ilmuwan meriset ini sedemikian rupa supaya obat jantung ini bisa menolong banyak orang. Meredakan simptomnya, tidak bisa menyembuhkan, tapi bisa meredakan simptomnya. Efeknya, dampaknya. Dan tahukah saudara, ketika obat jantung ini saudara sebelum diproduksi, dilakukan riset demi riset, dan kemudian dicoba diteskan kepada salah satu pasien yang ada. Ternyata obat jantung ini gagal sebagai obat jantung. Tidak bisa lagi dianggap sukses untuk meredakan simptom dari orang yang sakit jantung. Tapi yang terjadi saudara, ada side effect yang lain akibat dari dosis tertentu yang dimasukkan, yang diminum oleh orang sakit ini, orang sakit jantung ini. Dan apa yang terjadi? Bahwa side effect itu membuat orang ini, kalau sebagai seorang pria, dia akan mengalami ereksi, dia akan mengalami alat kelaminnya itu akan bisa beroperasi, berfungsi secara lebih lama. Tegang terus, ereksi saudara. Ada aliran darah yang mengalir pada kelaminnya, pada alat vitalnya sebagai seorang laki-laki. Dan pemaknaan dari farmaceutical ini saudara, dari perusahaan farmasi ini, pemaknaannya bukanlah ini bukan sebagai kegagalan, tapi dia memberikan makna bahwa ini merupakan satu keberhasilan untuk membuat sebuah obat yang lain. Dan diberikan paten namanya Viagra. Dan harganya jauh lebih mahal daripada obat jantung itu sendiri. Apa yang saya maksud di sini saudara? Yang saya maksud adalah engkau diberikan kuasa untuk memberikan pemaknaan. Engkau diberikan kuasa untuk memberi makna. Engkau diberikan kuasa untuk memberi nama.
Apa yang kau namai, apa yang kau maknai dalam setiap kejadian demi kejadian dalam hidupmu. Dengan semua keterbatasanmu, apa yang kau maknai, apa yang kau namai. Apa yang kau namai, bahwa itu merupakan satu malapetaka, bahwa itu merupakan satu hal yang tidak saudara sukai, dan saudara menyesalkan hal itu. Kejadian yang saudara alami, maka itu akan menjadi hal yang menghancurkan saudara. Tapi karena kejadian-kejadian saudara bisa belajar dari hal itu, saudara mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang pasti akan terjadi. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan orang-orang benar. Dan saya ambil contoh lagi dalam Alkitab. Ketika Yusuf dijual, apa salah dia yang begitu fatal sehingga dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, dikhianati. Tapi Yusuf memberikan pemaknaan yang baik. Dia percaya pada mimpi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia percaya pada impian yang Tuhan pernah taruh bahwa dia akan menjadi seorang penguasa yang besar. Dan dia tidak pernah berhenti walaupun dia telah dijual sebagai seorang budak. Dia tidak pernah berhenti melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Roh Allah menyertai Yusuf. Ada banyak hal yang tidak baik, yang seolah-olah jalan memutar seperti yang saya katakan. Bukan straight line pada visi kita. Ada jalan yang memutar yang terjadi. Tapi Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap menghormati Tuhan. Dia tetap dalam pekerjaannya, dia melakukan yang terbaik. Dia melakukan sungguh-sungguh dengan yang terbaik. Dan ketika dia di rumah Potifar, saudara, Tuhan menyertainya. Dia tetap menghormati Tuhan, dia tetap percaya pada Tuhan. Seringkali orang berkata, aku menghormati Tuhan, tapi tidak melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kerja malas-malesan, seringkali curi-curi waktu. Di luar jam kantor gak pernah belajar upgrade skill dengan berbagai macam alasan. Karena sibuk dan ini dan ini dan itu dan ini dan itu. Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf melakukan yang terbaik. Dia bersyukur bahwa dia bisa dipekerjakan di Potifar. Dan dia melakukan sungguh-sungguh. Dia melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan secara sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata, Alkitab mencatat apa saja yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Nah setelah diangkat, dijatuhkan lagi masuk ke dalam penjara. Difitnah, dimasukkan lagi ke dalam penjara. But still, he doing the best that he can do. Tetap dia melakukan yang terbaik di penjara. Dia melakukan yang terbaik. Dia membantu yang lain. Dia melakukan tugas ini dan itu, tugas ini. Dan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Dan ketika ada juru minuman dan juru roti raja yang di penjara bersama dengan Yusuf. Dimasukkan di tempat yang sama. Bermimpi. Yusuf masih mau menerjemahkan mimpi itu. Dia tidak berkata, aku tidak percaya kepada Tuhan. Karena mimpi ini sekarang aku berakhir di penjara. Karena mimpi ini sehingga aku berakhir mengalami aniaya yang tidak pernah aku lakukan kesalahannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencana Tuhan akan gagal dalam hidupnya. Tapi tetap dengan baik, dengan senyum. Dia tetap melakukan karunia dia dengan maksimal. Dia mengoptimalkan karunia Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Kuncinya engkau untuk bisa memerintah. Percaya pada rencana Tuhan dan fokus secara horizontal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Doing your best. Doing your best. Jangan berpikir bahwa manusia tidak pernah melihat baik apa yang kau lakukan. Walaupun manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Dan Tuhan akan mengangkat saudara, menempatkan saudara di tempat yang dimana Dia rencanakan saudara pada mulanya. Dan tetap menerjemahkan impian dari juru minuman dan juru roti raja. Dan setelah itu, tepat seperti yang dipredik oleh Yusuf, terjadi saudara. Dan setelah terjadi, kembali dia dilupakan, kembali dia dikecewakan. Tapi Yusuf memberikan makna pada kejadian itu. Dia bersuka cita. Tidak pernah dicatat kata-kata umpatan keluar dari mulut Yusuf. Dan selama dia di penjara, dia tetap melakukan yang terbaik. Dia menjadi wakil dari kepala sipir penjara. Dia menjadi sahabat yang baik. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa untuk menggenapi rencana dalam kehidupan Yusuf. Tuhan memberikan mimpi kepada Fir'aun. Sehingga semua para ahli-ahli, orang-orang yang punya kedudukan yang lebih dekat kepada raja, tidak mampu menerjemahkan mimpi itu. Sehingga juru minuman ini, orang yang pernah oleh raja, yang pernah dipercaya dan sudah diangkat kembali oleh raja, dia mengingatkan raja, menyampaikan bahwa dia pernah ditolong, pernah diterjemahkan dan mimpinya benar. Mungkin dia bisa menerjemahkan mimpi baginda raja. Dan sehingga cerita saudara Yusuf dipanggil. Dan hanya karena simple things,
secara supranatural, saudara. Yusuf menerjemahkan semuanya, mimpi baginda raja adalah seperti ini. Dan dia mengartikan mimpinya. Dan bukan cuma dia mengartikan mimpinya, tetapi dia mengatakan, dan inilah yang baginda raja harus lakukan. Saudara perhatikan ini. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wakil Tuhan atau sebagai nabi. Karena saudara tidak memerlukan itu. Kalau nabi-nabi itu membawa saudara makin dekat dengan Tuhan dan ada langkah teknis, inilah yang Tuanku baginda raja harus lakukan. Ada hal yang jelas yang harus dilakukan untuk mendapatkan hal yang baik dari apa yang akan Tuhan kerjakan. Itulah ciri dari rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan ingin mendatangkan kebaikan bagi semua umat manusia. Tapi kalau cuma hanya sekadar memberikan ketakutan, teror, dan segala macam, itu bukan nubuat, itu lu yang buat-buat. Nah, saudara-saudara, akhirnya Yusuf diangkat. Yusuf memberikan makna. Dalam setiap kejadian demi kejadian, dia selalu memaknainya dengan positif. Dia selalu memaknainya dengan baik. Dia selalu memaknainya bahwa apapun yang aku lakukan buat Tuhan. Dan aku percaya Tuhan sedang melihat setiap langkah kakiku. Dan ini membuat pada akhirnya Yusuf, rencana Tuhan digenapi. Dan dia memerintah. Dia memerintah secara ajaib. Dia memerintah. Dan di bawah pemerintahannya, Mesir menjadi tanah yang kaya raya dan makmur. Saudara-saudara dicintai Tuhan. Inilah yang penting yang saya perlu lakukan. Penting sekali saya menyampaikan kepada saudara bahwa pemaknaan saudara pada setiap kejadian demi kejadian akan membawa nantinya apa makna nama dari kejadian itu. Membawa pada kebaikan, ada pada keburukan, bergantung pada saudara yang memaknainya. Berhati-hati pada setiap makna itu. Mungkin anak saudara saat ini tidak seperti yang saudara ekspektasikan. Kalau engkau menamainya, kalau engkau memaknainya, ya wis memang gitu orangnya itu. Kelar saudara, selesai kita. Kalau saya memaknainya bahwa anak saudara memang anak yang tidak seperti yang saudara impikan, yang tidak seperti yang sebagaimana seharusnya, dan engkau perkatakan itu terus, dan saudara mulai putus asa, saudara tidak lagi berpengharapan bahwa anakmu akan mencapai sebagaimana yang kau tentukan pada mulanya, yang Tuhan tentukan pada mulanya. Tapi sudah mulai perkatakan fakta demi fakta. Akan menjadi seperti yang kau namai. Akan menjadi seperti yang kau maknai. Oleh karena itu saya menolak pada setiap pemaknaan yang negatif yang ada dalam keluarga saya. Saya menolak itu. Tetapi saya mau mengatakan, pemaknaan itu harus seperti yang Tuhan tetapkan. Dan saya percaya pada saya ngerti prinsip ini. Sebagaimana manusia itu menamai makhluk itu, demikianlah nantinya terjadi nama makhluk itu. Nama identik dengan makna. Pemaknaan saudara penting di dalam setiap keadaan kita. Bagaimana kita bisa fakta yang terjadi menjadi kebenaran yang Tuhan inginkan. Maka dalam setiap fakta ini pemaknaan saudara harus benar. Pemaknaan saudara harus benar terhadap setiap fakta ini. Bahwa fakta ini menjadi bahan baku di mana kebenaran Tuhan akan dinyatakan dengan cara yang hebat, yang gilang gemilang, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika saudara memiliki perspektif yang seperti ini, saya percaya, saya yakin Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tuhan menetapkan kita untuk memerintah. Karena engkau telah diberikan kuasa, pemerintahan saudara atas hidupmu bisa menjadi hal yang positif, bisa menjadi hal yang negatif. Oleh karena itu pastikan firman Tuhan betul-betul menjadi kompas dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah percaya pada rencana Tuhan. Bahwa tangan Tuhan yang perkasa. Dan dia bukan hanya sekedar mengampuni. Tapi dia mengangkat kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin saudara-saudara. Ini yang saudara saya perlu ketahui. Waktu saya tinggal berapa lama? Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya mengajak saudara untuk kita baca satu ayat lagi firman Tuhan. Pada 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Amin, saudara. Serahkanlah segala khawatirmu, ketakutan saudara, fakta-fakta yang berbicara terlalu kuat. Serahkan kepada Tuhan. Stop mengarahkan pandanganmu pada fakta. Arahkan pandanganmu pada kebenaran. Get agreement with God. Amin, saudara. Get agreement. In line. Percaya. Kalau Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh, maka demikianlah. Sekalipun saat ini saudara mungkin belum sembuh. Sekarang Tuhan berkata bahwa aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau dan anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Sekalipun kelihatannya bisnis kita belum seperti itu, percayalah. Perkatakan itu. In line. Lakukan yang terbaik. Hormati Tuhan. Memberikan yang terbaik yang sudah mampu. Tetap bersuka cita. Serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Serahkan. Dan kemudian pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-8. Perhatikan ini, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa kita khawatir? Karena saudara terlalu memberikan pendengaranmu, matamu, indera perasamu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Terlalu engkau fokuskan untuk mendengarkan auman daripada singa itu. Saudara terlalu fokus untuk mendengar auman, intimidasi, ketakutan akan masa depan, ketakutan pada apa yang sudah tidak bisa kontrol dalam hidup saudara. Saudara memberikan telinga saudara untuk mendengar dari auman, dari si lawan kita, yaitu musuh kita. Kenapa kita memberikan contoh bahwa itu adalah singa? Karena singa dalam cara dia memberikan satu gambaran. Cara dia untuk mempertahankan wilayah teritorialnya tidak hanya melalui satu pertarungan. Dia punya wilayah teritorial, ketika ada musuh, ada singa lain, atau ada orang lain, ada binatang lain yang masuk ke dalam wilayah teritorialnya, dia tidak langsung serang karena singa pun juga punya kemampuan dalam dunia nyata. Dia mengaum. Dan auman itu membuat intimidasi yang begitu hebat kepada lawan-lawannya. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, segala kuasa di tangan Tuhan kita, dan Roh Kudus diam di dalam diri saudara, dan tubuhmu adalah baitnya. Singa itu hanya bisa mengaum. Rekening bank saudara mengaum-ngaum, seolah saudara bisa bayar payment saudara, saudara bisa bayar bill saudara, saudara bisa bayar tagihan saudara. Medical check report yang begitu buruk, kesehatan kita yang tidak membaik, itu mengaum-ngaum, singa yang mengaum-ngaum. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, dan dikatakan bahwa dia mencari, adakah orang-orang yang dapat ditelannya. Artinya saudara, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa ditelan. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang yang tidak bisa ditelan adalah orang-orang yang memberikan dirinya fokus kepada kebenaran. Karena pada saat Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau itu engkau, biarlah aku berjalan pula bersama dengan engkau di atas air. Lalu Tuhan berkata, come, mari. Dan Petrus mencoba meletakkan kakinya yang pertama kali di atas air. Dan manakala mata Petrus fokus kepada Tuhan, hal yang supranatural terjadi. Tuhan di atas hal-hal yang natural. Pada saudara fokus pada cintanya, saudara fokus pada kasihnya, saudara fokus pada kebenaran firman-Nya. Saudara memberi pendengaran saudara kepada auman dari singa, pada medical dari dokter, perkataan dokter, pada perkataan ahli-ahli, pada perkataan WHO, pada perkataan apapun saudara memberikan perhatian. Tapi saudara memberikan perhatian kepada janji firman Tuhan. Orang-orang inilah yang tidak dapat ditelannya. Amin saudara. Ayat selanjutnya dikatakan pada yang ke-9. Lawanlah dia dengan apa? Iman, bukan dengan penglihatan. Seringkali kita ingin melawan auman singa itu intimidasi dengan penglihatan, dengan fakta pula. Fakta akan berubah seiring dengan iman percayamu, dan waktu Tuhan Kairos terjadi, mujizat terjadi.
ngelawan auman dari singa itu dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Belum lihat, tapi percaya dan melakukan hal yang positif, inline, searah dengan janji Tuhan. Dan dijamin oleh Alkitab pada ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin, saudara. Cara kita untuk melawan adalah dengan iman. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ini saudara. Dia memberikan kepada saudara dan saya kasih karunia. Apa yang saya kasih karunia? Seharusnya kita tidak mampu, kita pasti kalah, kita pasti mengalami satu yang fatal. Tapi namanya kasih karunia turun atas kita. Allah sumber kasih karunia berada di pihak saudara. Ada di 10. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Amin. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Ada penderitaan tapi seketika lamanya. Dan setelah saudara keluar dari masa-masa percobaan itu, saudara, masa-masa pencobaan itu, saudara lebih dewasa, saudara lebih hebat. Dia memulihkan kita lebih dahsyat, lebih ajaib, 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 11 dikatakan, inilah yang empunya kuasa, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Dia mengasihi kita. Lawan itu dengan iman. Mungkin saudara belum melihatnya, mungkin saya belum melihatnya, tetapi saya percaya. Saudara percaya. Demikianlah saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang antikodrati akan terjadi dalam hidup setiap kita. Nantikan itu, tetap percaya dan percaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih dalam renungan yang singkat firman-Mu ini. Biarlah ini menguatkan setiap anak-anak-Mu yang mendengar. Dan mengingatkan kami terus bahwa kami sudah dicintai. Kami sudah ditebus, diampuni. Satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian-Mu. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Tidak ada satu hal apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kalau Tuhan tidak menyediakan solusinya. Kalau Tuhan izinkan, artinya Tuhan sudah menyediakan solusinya bagi kami. Dan kami mau bersyukur, kami mau terus mengarahkan pandangan mata kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari saudara kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Kematian yang sempurna atas kayu salib membuat saudara dan saya punya keberanian. Dan kita berkata, ingatlah akan kematianku. Ingatlah bahwa aku mengasihimu. Aku telah mati bagimu, menebus engkau. Terus kita mengingat bahwa tubuh dan darahnya menjadi jaminan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan dagingnya sendiri. Mari kita angkat. Bapa, terima kasih buat tubuhmu yang benar-benar menjadi obat, kesehatan, kesembuhan ilahi bagi tubuh kami semua. Kau berjanji oleh bilur-bilurmu kami sembuh. Dan kami percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami. Kami mengingatkan diri kami bahwa kami sudah diampuni, disucikan. Kami hidup di dalam perjanjian yang baru. Kami di dalam Engkau, Roh-Mu di dalam kami. Kami makan tubuh-Mu di dalam nama Yesus. Inilah darah-Mu, darah perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi kami. Untuk pengampunan dosa-dosa kami 2000 tahun yang lalu. Di dalam darah-Mu ada kehidupan. Jadi jaminan bahwa darah itu mengalir dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Kami minum darah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami hidup di dalam korban-Mu yang sempurna. Engkau nyata bagi kami. Firman-Mu nyata bagi kami.
Dan kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dicintai Tuhan, kita pulang di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau, diberkatilah segala usaha pekerjaan tanganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati semua impian-impianmu, diberkati anak-anakmu. Kemanapun kau pergi, Tuhan membuat perjalanan menjadi berhasil dan beruntung. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai hidup kita, keluarga kita, dan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan semakin berlimpah-limpah dalam hidupmu. Tuhan mengasihi setiap kami semua. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Amin. Sampai ketemu saudara minggu depan. Saya percaya Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ambil langkah bijaksana. Berikan perhatian khusus bukan kepada fakta. Tapi berikan perhatian khusus. Amplified kasih Tuhan. Amplified cintanya. Amplified kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dia berdaulat penuh atas hidup saudara. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.